Sudah terlihat di layar Minasa? Ya, Sudah. bagus. Hai, bagus. Hai. Oke, des. Oke, Des. Hai, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hari ini, tanggalnya tanggal 13. Hari ini Kamis tanggal 20 Oktober. Iya. 20 Oktober kita belajar bab 3. Bab 3 ini ada 4 materi minasan. Lokasi, identitas, asal, harga. Lokasi itu sekilas saja nih ya. Lokasi itu kayak misalnya di sini, di sana. Kalau identitas itu saya kerja di mana, saya kuliah di mana. Kalau asal itu misalnya mobil ini berasal dari Jepang. Handphone ini berasal dari Amerika. Satu lagi harga. Harga barang yang kemarin Minasang udah pelajari ya. Dari satuan, puluhan, ratusan ribuan, puluh ribuan. Oke. Kita masuk dulu Minasang. Yang pertama ya, tentang lokasi nih. Oke. Lokasi ini dibagi jadi 3 Minasang. Koko, Soko, dan Asoko. Ini saya ketinggalan romajinya. Koko, Soko, Asoko. Nah, ada 3. Bedanya apa? Sama seperti yang minggu lalu, Minasang. Kore, sore, are ya. Sebetulnya sama. Dilihat dari jaraknya gimana. Di sini, Koko. Di situ, Soko. Di sana, Asoko. Jadi dilihat Minasang ya, tempatnya itu ada di mana gitu. Apakah dekat pembicara? Dekat pembicara, Koko. Duh, si perempuan nunjuk ke bawah ya. Koko, di sini. Kalau di situ gimana? Soko. Tempat lawan bicaranya dia. Contohnya itu, perempuannya nunjuk ke lingkaran si laki-laki kan. Soko. Di situ. Tapi kalau tempatnya jauh dari dua-duanya nih, itu yang ketiga Minasang. Di sana. Di sono. Asoko. Lingkarannya tempatnya jauh dari perempuan dan si laki-laki. Ya, itu aja bedanya Minasang. Sama ya, seperti minggu lalu. Tapi ada bedanya sih Minasang ya. Bedanya itu di penggunaannya. Kemarin kita belajar ini kan ya, kore, sore, are. Ini dipakai untuk benda. Tapi kalau yang sekarang nih, koko, soko, asoko, itu untuk tempat atau lokasi. Nggak boleh ditukar. Itu. Kore untuk benda, koko untuk tempat. Fungsinya sama, nunjuk sesuatu, tapi yang ditunjuk tuh beda. Yang satu benda, yang satu tempat. Ya, beda belakangnya aja Minasang ya. Yang satu re, yang satu ko gitu. Oke, Minasang, kira-kira ini di penjelasan ini dulu ada yang ingin ditanyakan tidak? Aman desu ka? Aman.
Hai, oke. Jadi ini bedanya ya, koko, soko, dan asoko. Nunjuk tempat, terus dilihat posisinya di mana nih. Oke. Nah, kita masuk ke contoh kalimat nih, Minasang. Oh, saya lupa kasih furigana. Romaji. Koko, soko, asoko wa tempat des. Nah, kita coba lihat contoh yang pertama, Minasang. Di sini ada ruang kelas. Misalnya saya berada di ruang kelas ini. Saya ada di ruang kelas, lalu saya berkata, Koko wa gyoushitsu desu. Koko wa gyoushitsu desu. Di sini adalah ruang kelas. Itu. Koko berarti di sini. Wa adalah gyoushitsu, ruang kelas. Des. Koko wa gyoushitsu desu. Di sini ruang kelas. Lalu contoh lagi, Minasang. Misalkan saya nunjuk toilet. Toiletnya dekat lawan bicara saya. Soko wa toire desu. Soko wa toire desu. Di situ tuh, di tempat kamu berdiri adalah toilet. Jadi Minasang tinggal ganti aja nih. Apa? Nama tempatnya apa gitu. Terus jaraknya. Koko, soko, atau asoko. Kalau misalnya nih ada rumah sakit. Saya sama teman saya lagi di jalanan gitu ya. Di seberang jalan ada rumah sakit. Jauh kan ya? Jauh dari saya, jauh dari teman saya. Saya ngomong lah, Asoko wa byouin desu. Asoko wa byouin desu. Di sana atau di sono adalah rumah sakit. Seperti itu, Minasang, cara membuat kalimatnya. Sebutin dulu koko, soko, asoko. Wa tempat des. Byouin rumah sakit. Toire toilet. Kyoshitsu ruang kelas. Simple, Minasang ya. Hai, ada pertanyaan atau tidak, Minasang, di yang pertama ini? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Nah, di sini Minasang ada gambar sekolah ya. Sekolah. Bahasa Jepangnya ini gakko. Oke, Minasang. Kira-kira di sana adalah sekolah. Di sana adalah sekolah. Kira-kira bahasa Jepangnya jadi apa, Minasang? Asoko Di wa sana. gakusen. So, Asoko wa wa gakusen. gakko desu. Hai, oke Pak Ainal, betul. Sekolah itu Asoko wa gakko. gakusen. Yes, oke. Asoko wa gaku desu. Salah? Sedikit keliru cara baca sekolahnya Pak Ainal. Gakko. Oh, Asoko wa gakko desu. Hai, oke, betul. Seikai desu. Asoko wa gakko desu. Di sana adalah sekolah.
Jadi ceritanya jauh nih tempatnya ya. Jauh dari pembicara dan pendengar. Asoko di sana. Oke, ada sekolah, ada universitas. Universitas itu bahasa Jepangnya Daigaku. Daigaku. Oke, kira-kira nih bagaimana minasang ya kalau kalimatnya gitu. Di sini adalah universitas. Di sini. ここは大学です。 Yes, betul Pak Ainal. Koko wa daigaku desu. Di sini adalah kampus atau universitas. Ya. Sudah deh, ini untuk nunjukin tempat gitu. Nah, ada variasinya nih minasang. Ya sebetulnya sih sama ya, cuma dibalik aja gitu loh. Kali ini tempatnya duluan. Koko soko asokonya belakangan. Sebetulnya sama. Kyoshitsu wa koko desu. Ruang kelas di sini. Kalau yang tadi, koko wa kyoshitsu desu. Ini ibaratnya cuma dibalik minasang, tukar tempat gitu. Jadi ini ada variasinya nih minasang. Tempat wa koko soko asoko desu. Cuma ditukar aja gitu. Kyoshitsu wa koko desu. Ruang kelas di sini. Kalau dibalik, ya ini koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah ruang kelas. Cuma dibalik minasang. Contoh lainnya. Toire wa soko desu. Toire wa soko desu. Toilet di situ. Nah, ini minasang variasinya. Lalu gimana kalau kita mau bertanya gitu ya? Kita mau bertanya misalkan toilet di mana sih? Toilet di mana? Ini. Nani nani wa doko desu ka? Nih, ketika kita mau bertanya tempatnya di mana? Pakai ini minasang. Contohnya yang tadi, toilet di mana? Berarti bahasa Jepangnya jadi toire wa doko desu ka? Itu. Oke. Hai, minasang, kira-kira seperti itu ya variasinya nih. Lalu untuk bertanya ya tempat gitu. Toilet di mana? Rumah sakit di mana? Kantor polisi di mana? Apalagi? Restoran di mana? Oke ini minasang. Nani nani wa doko desu ka? Titik-titik wa doko desu ka? Hai, oke. Sampai sini minasang. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nani-nani itu apa? Titik-titik ya? Iya, titik-titik. Bahasa Jepangnya itu nani nani. Nani ya.
Titik-titik nani. Oke, ada lagi minasan variasi ini. Oke, mudah ya. Oke. Lalu minasan. Nah, ini yang tadi Pak Weli tanyakan ya. Ochira, sochira, achira. Nah, apa sih ini? Ini adalah bentuk sopan, bentuk formal gitu. Dari yang tadi kita pelajarin. Koko, soko, asoko. Koko, ini kalau dijadiin sopan berarti asoko. Pasangannya minasan. Ochira. Salah saya. Kalau soko, pasangannya sochira. Satu lagi, asoko, pasangannya achira. Bentuk sopan minasan. Misalkan kita ngomong ke bos kita gitu ya. Nah, kita pakainya ini. Ochira, sochira, achira. Kita ngomong ke dosen, ngomong ke guru, ngomong ke pelanggan misalnya, ngomong ke customer, kita gunakan bentuk sopan. Ochira, sochira, atau achira. Nah, satu lagi minasan, fungsi yang kedua adalah memperkenalkan orang. Misalnya saya mau kenalin nih, saya punya teman, mau saya kenalin ke minasan gitu. Pakainya ini. Bentuk kochira, sochira, achira. Oke, kita lihat dulu yang bentuk sopan. Nah, minasan, ini ada gambar nih. Kira-kira gambar apa nih? Dapur. Iya, dapur. Ada kulkas, microwave, sama apa ini? Sutil ya. Oke. Saya mau bilang nih, di sini adalah dapur. Di sini adalah dapur. Nah, saya pakai kochira. Misalkan saya jadi agen properti gitu ya. Ada customer mau lihat rumah. Datang ke rumahnya. Saya kasih tahu, di sini adalah dapur. Kochira wa daidokoro desu. Daidokoro ini dapur minasan ya. Ini dapur. Daidokoro. Dapur. Itu minasan, bentuk sopan. Itu. Lalu sama kayak tadi minasan ya, bisa dibalik. Bisa dibalik, tukeran tempat kayak tadi ya. Bisa juga ini. Daidokoro wa kochira desu. Dapur di sini. Seperti itu. Ini adalah bentuk sopan. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih apa ya? Lebih tinggi dari kita gitu ya. Kayak bos, customer kita gitu. Oke gini. Lalu kalau kita mau bertanya minasan ya, kita mau tanya. Mau tanya tapi versi sopan gimana? Nah, kita mau tanya ya, tapi versi sopan gitu. Kita pakai dochira minasan. Kalau tadi kan koko, ini dochira. Karena lebih sopan gitu. Nani nani wa dochira desu ka? Misalnya mau tanya toilet di mana?
Tapi gimana? Dozo, final tadi. Kochira wa toire desu. Kochira wa toire desu. Berarti artinya? Oh ya, jawab itu ya. Iya, itu jawabannya. Di sini adalah toilet. Tapi kalau kita mau tanya, gimana? Kira-kira toilet di mana? Ada yang mau coba, minasan? Toilet di mana ya? Toire kochira desu ka? Toire wa. Toire wa kochira desu ka? Itu lebih memastikan ya. Toire wa kochira desu ka? Oke, saya bahas satu-satu. Toire wa Toire wa. dokira desu ka? Nah, iya Pak Weli betul. Oke, ini dulu tadi siapa? Gazi-san ya. Toire wa kochira desu ka? Ini itu kita memastikan gitu. Memastikan toilet di sini kan tapi kalau kita benar-benar nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu toilet itu di mana sih. Toire wa dochira desu ka? Toilet di mana? Ini kita benar-benar nggak tahu nih di mana toilet. Gitu. Hai, kira-kira seperti itu minasan. Ini bentuk sopan ya. Habis ini baru memperkenalkan orang. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Toilet mana tuh? Toire wa kochira desu ka? Ya, nggak pakai wa Toire lagi. wa dochira desu ka? Yang ini Pak Ainal. Toire wa kochira desu ka? Gitu ya. Bukan kochira. Dochira desu ka? Kochira desu ka? Oke. Iya. Dochira desu ka? Kochira desu ka? Ya, dochira. Bacanya do apa ko? Do. Oh do. Kenapa ko jadi do? Karena kita mau bertanya. Bertanya pakainya do. Dochira. Oh my god. Jadi kalau kita Bentuk halus dari bertanya, doko ya Pak ya? iya betul. Bentuk sopan, bentuk halus dari doko. Kochira desu ka? Oke. Ya, dochira desu ka? Toilet tuh di mana? Oke. Ada lagi minasan? Bentuk sopan. Kalau tidak ada, kita coba lihat yang memperkenalkan orang minasan. Munculnya telat. Ini minasan ya, dochira tadi. Bentuk sopan, doko. Nani nani wa dochira desu ka? Oke. Baik. Nah, misalkan saya, watashi ya, saya punya teman, namanya Yamada-san. Namanya Yamada. Saya mau kenalin ke minasan gitu. Teman saya ada di samping saya nih. Ceritanya di samping saya pas gitu ya. Kochira wa Yamada-san desu. Ini adalah Yamada. Kochira wa Yamada-san desu. Terus Yamada jawab deh, hajimemashite gitu. Ini minasan yang untuk memperkenalkan orang. Kochira wa Yamada-san desu. Nah, kalau misalnya orangnya jauh gitu,
orangnya dekat pendengar. Kalau misalkan orangnya dekat pendengar, saya tambahin di sini deh. Kalau dekat pendengar berarti pakai socira. Tapi kalau orangnya jauh bener gitu ya. Acira. Ya, seperti itu minasan. Ini untuk memperkenalkan seseorang itu. Nggak boleh pakai itu minasan ya. Nggak boleh pakai koko gitu. Koko wa Yamada Sang des. Soko wa Yamada Sang des. Nggak boleh. Jadi kalau kita memperkenalkan orang, wajib pakai ini. Kochira, Sochira, dan Achira. Nggak boleh pakai koko. Oke. Yo, sampai sini minasan. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Pak, Ya. saya mau bertanya. Buzo. Jadi kalau pakemnya kalau untuk memperkenalkan orang ini jadi pakai Kochira, Sochira sama Achira gitu ya Pak ya. Ya. Hanya Jadi boleh pakai. Kenapa Pak Willy? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa kalau kan ada kore gitu ya, itu nggak bisa ya Pak ya. Oh, nggak boleh. Orangnya marah nanti. Oh gitu ya. Rewa ya Madasang gitu nggak ya Pak ya. Jadi Kalau kore kan buat benda, benda sedangkan ya. dia Iya. manusia. Oh gitu ya, baik Pak. Hai. Terima kasih Pak. Hai. Sama-sama des. Oke. Jadi kalau memperkenalkan orang itu udah pakem minasan. Kochira, Sochira, atau Achira. Hai, ada lagi minasan? Kalau untuk bertanyanya bagaimana Pak ya? Ini siapa? Boleh. Ini siapa gitu? Ini siapa atau itu siapa? Ini siapa? Berarti Kochira wa Donata desu ka? Nah, seperti itu Pak Welly. Saya lupa tambahin. Ini Kochira wa Donata desu ka? Kita pakai Donata. Ini siapa? Hai. Kochira wa Donata desu ka? Ini siapa sih? Oke, seperti itu kira-kira. Hai, minasan, ada lagi? Aman des. Oke, kita lanjut. Nah, ini pola kalimat yang ketiga, minasan ya. Tempat atau orang wa, lokasi des. Tempat atau orang wa, lokasi des. Maksudnya apa nih? Biar nggak bingung kita lihat contohnya. Nih, minasan pernah pakai ini? Apa? Vending machine ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Mesin penjual otomatis. Jido Hambaiki. Ini namanya Jido Hambaiki minasan. Jido Hambaiki. Vending machine. Mesin penjual otomatis. Misalkan kalimatnya gini minasan ya. Jido Hambaiki wa
Nikai desu. Jido hambaiki wa nikai desu. Nikai artinya lantai 2. Berarti kalimat ini maknanya adalah vending machine di lantai 2. Tempatnya ada di lantai 2 itu. Jido hambaiki wa nikai desu. Jadi buat nunjukin apa minasang ya, keberadaan sesuatu gitu. Mm. Ini bukan tempat ya, saya kurang tepat. Lebih ke benda ya. Kita nunjukin benda itu di mana. Contohnya ini. Vending machine ada di lantai 2. Ya. Benda kan ini. Oke. Lalu kalau orang gimana? Kita sebut dulu namanya ya. Misalkan namanya Kimura-san. Kimura-san wa shokudo desu. Ada yang tahu minasang shokudo apa? Shokudo. Yang kemarin kayaknya keluar di Farah Sensei. Shokudo. Kantin. Iya, betul Pak Wel. Kantin. Nah, berarti kalau kalimatnya gini minasang ya. Kimura-san wa shokudo desu. Maksudnya adalah Kimura di kantin. Kimura sekarang ada di kantin gitu. Kimura-san wa shokudo desu. Ini orang berarti minasang ya. Oke. Kimura di kantin. Vending machine di lantai 2. Oke, minasan. Kalau misalnya apa ya? Misalnya kok hilang gambarnya? Misalkan Ayaka di universitas. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana, minasan? Ayaka di universitas. Ayaka-san wa gaikoku desu. Gaikoku Daigaku desu. desu. Dan universitas Daigaku. Baik, betul Pak Ainal seperti itu. Ayaka-san wa Daigaku desu. Ayaka tuh di universitas. Pak Bobi, Iya, Pak Weli. saya mau nanya kalau saya agak kurang paham misalnya tadi Ayaka-san wa Daigaku desu gitu ya Pak. Daigaku ya Pak ya. Iya, Daigaku. Itu kalau ini kan keberadaan nggak ada pakai tanda petunjuk D-nya gitu nggak ada Pak, ataupun haru imas gitu nggak. Itu bentuk yang lebih advance dari ini. Ada nanti di bab berapa akan ketemu imas, harimas. Tapi ya ini bab 3 dikasih yang dasarnya dulu gitu Pak Weli. Iya. Karena kalau saya karena masih belum paham ininya, jadi kalau melihatnya jadi sepertinya Ayaka adalah universitas. Saya tadi ininya Universitas. gitu ininya. Kalau kita baca ininya ya Pak ya. Iya. Jadi nggak usah pakai Jadi tapi bahasa dia Jepang udah, itu apa ya?
Nanti ada bentuk advance-nya nih. Ya, buat sekadar tahu dulu. Ayaka sang wa daigaku ni imasu. Iya. Ini artinya sama, ayaka di universitas. Tapi bentuknya lebih advance nanti di bab selanjutnya. Jadi dikeluarin dulu yang gampang, nanti yang advance-nya belakangan. Makasih Pak. Hai, oke, sama-sama Pak Meli. Oke. Ada lagi minasan yang ingin ditanyakan? Aman desu ka? Hai. Hai, oke desu. Nah, setelah itu, nah ini saya mau kasih sekilas minasang ya. Tadi kan ada kata nikai ya. Nikai ini. Lantai 2 ya. Nah, gimana sih cara nyebutin lantai itu gimana? Saya kasih sekilas. Gimana kita menyebutkan lantai? Lantai bangunan. Lantai 1, lantai 2. Nah, lantai 1 dibacanya ikkai. Kayak K-nya double minasang ya. Ikkai. Lantai 1. Kalau lantai 2, nikai. Lantai 3, sanggai. Berubah jadi G minasang ya. Sanggai. Kalau lantai 4, yonggai. G. Lantai 5, gokai. Gokai ya Pak ya. Ya, gokai. Lantai 5. Lalu kalau lantai 6 sampai 10. Lantai 6, rokkai. K-nya double minasang. Baik. Lantai 7, nanakai. Lantai 8, hakkai. K-nya double lagi. Lantai 9, kyukai. Kyukai. Sama lantai 10, jukai. Ya, ini supaya untuk minasang catat aja nih. Jadi gimana sih cara nyebut lantai gitu. Lantai 1 sampai lantai 10. Nah, kalau minasang mau tanya gitu ya. Lantai berapa? Minasang mau tanya lantai berapa? Pakai nanggai. Enggak. Nanggai desu ka? Gitu. Oke. Misalkan kalimat begini minasang. Kulkas di lantai 3. Kulkas di lantai 3. Nah, minasang ada yang tahu nggak kulkas bahasa Jepangnya apa? Kulkas. Oke, kalau belum ada yang tahu, saya kasih tahu. Kulkas itu bahasa Jepangnya adalah reizouko. Reizouko wa sanggai desu. Kulkas di lantai 3. Hai, ya kira-kira seperti ini minasang untuk nunjukin lantai bangunan ya. Hai. Oke. Yang ini ada pertanyaan tidak minasang? Lantai-lantai.
Kalau aman, saya lanjutkan. Eizouko. Oke. Kita masuk ke bumpo yang kelima, minasang ya. Identitas nih. Yang tadi di awal saya bilang kan, hari ini ada belajar identitas. Identitas apa tuh? Misalkan kita orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia nih. Nah, kita bilang, Kuni wa Indonesia desu. Kuni wa Indonesia desu. Artinya, saya dari Indonesia. Negara saya Indonesia. Gitu. Pakai kuni. Kuni itu apa Pak ya? Ya, Kuni itu artinya negara. Kuni negara. Berarti diterjemahin saya ganti. Kira-kira begini. Negara saya adalah Indonesia. Tapi agak aneh ya kalau dibilangnya negara saya adalah Indonesia. Ya oke lah. Jadi kita mau ngomong gitu loh. Kita berasal dari Indonesia. Kuni wa Indonesia desu. Negara saya adalah Indonesia. Oke, lalu contoh lainnya. Kok hilang? Contoh lainnya, misalkan saya kuliah gitu minasang ya. Saya kuliah di Universitas Sakura. Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Artinya, kampus saya adalah Universitas Sakura. Gitu. Jadi kita mau jelasin gitu loh, identitas kita. Kita itu orang dari negara mana, kuliah di mana. Seperti itu minasang. Daigaku tadi universitas ya. Universitas. Sakura Daigaku berarti Universitas Sakura. Jadi kita mau jelasin diri kita. Identitas. Hai, oke, minasang. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pak Bobi, Ya, Pak Willy. itu gak ada pakai watashi gitu ya Pak ya. Kalau mereka dia kayak gimana Pak? Misalnya negara dia adalah misalnya Indonesia gitu. Atau negara dia adalah Jepang. Negara dia adalah Indonesia, negara dia adalah Jepang. Oke. Saya tambahkan dulu di saya geser dikit. Misalnya kita mau ngomongin orang lain gitu ya. Iya. Baik. Negara dia adalah apa misalnya? Dia dari Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, kita ubah jadi Kare no kuni wa Indonesia desu. Nah, jadi seperti ini Pak Weli. Kare no kuni wa Indonesia desu. Kare no kuni wa Indonesia desu. Ini bukan berarti
dia punya Indonesia ya. Ya. Bukan berarti Indonesia milik dia, tapi dia warga negara Indonesia gitu. Kalau yang tadi Kuniwa Indonesia dia negara saya Indonesia bisa pakai watashi no juga. Boleh, depannya ada watashi no juga boleh. Di Boleh. sebelah sini ya. Di depannya watashi no gitu. Sama watashi no daiga. Tapi yang perlu diingat bukan berarti Indonesia punya saya, bukan berarti Universitas Sakura punya saya. Kebangsaan jadinya gitu Pak ya. Iya, jadinya kebangsaan. Gitu. Oke, kira-kira begitu. Hai, minasang, ada lagi identitas. Sensei. Ya, dozo gashi-san. Kare itu dia. Iya, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, Dia laki-laki. Kalau perempuan, kanojo. kalau pakai an oh iya. Ya. Lucu. Kalau kuni itu saya. Kuni. Kuni itu artinya negara. Oh, sayanya nggak pakai saya. Sayanya itu boleh disebut, boleh enggak, gashi-san. Jadi di depan ini kita boleh pakai watashi no, boleh dihilangkan. Sensei, arigato. Hai. Jadi bahasa Jepang itu banyak yang dihilang-hilangkan, minasang. Ini watashi no boleh dihilangin nih. Artinya sama tetap. Negara saya adalah Indonesia. Karena kita memperkenalkan diri ya Pak ya. Iya, betul. Karena kan kita yang bicara. Gitu. Kita memperkenalkan diri kita. So this. Iya, ada lagi minasang? Aman desu ka? Oke. Nah, ini kita udah belajar tentang kebangsaan, terus sekolah atau universitas. Tempat kerja gimana? Saya kerja di titik-titik. Misalnya, saya kerja di perusahaan IMC. Ini perusahaan saya adalah IMC. Tapi aneh sih. Ya, oke lah, minasang. Gini ya. Saya dari perusahaan IMC. Artinya saya kerja di situ. Oke. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana? Oh, perusahaan bahasa Jepangnya adalah kaisha. Kira-kira jadi gimana nih? Watashi wa Ya, Kaisha wa kaisha. What? EMC des. Hai, oke. Betul. Kaisha wa IMC des. Artinya saya kerja di IMC. Kerja di IMC. Tapi ingat minasang ya, bukan berarti IMC ini punya saya. Bukan, saya cuma kerja di situ. Kaisha wa IMC des. nggak perlu pakai watashi wa.
Kalau watashi wa nanti kalimatnya berubah lagi final. Gimana? Kalau mau pakai watashi wa boleh, saya kasih nih. Saya kerja di perusahaan IMC. Oke. Ini akan menjadi watashi wa IMCD atarakimasu. Nah, ini minasang belum belajar. Ini versi apa ya? Versi advance-nya gitu. Nanti di bab 8 atau bab 6 akan ketemu. Oke. Artinya sama minasang. Watashi wa IMC de hatarakimasu. Kaisha wa IMC desu. Sama artinya. Cuma yang bawah ini lebih advance. Advance. Jadi hatarakimasu perusahaan ya. Hatarakimasu artinya bekerja. Oh, bekerja. Mas. Hatarakimasu sama dengan kerja. Jadi bahasa Jepang itu minasang ya, kita mau ngomong sesuatu, kalimatnya tuh bisa banyak minasang, banyak macamnya. Tergantung nih versi basic, advance atau yang lebih advance lagi. Minasang belajar pelan-pelan. Kayak kita naik tangga kan pelan-pelan ya, satu-satu. Oke, seperti itu. Ada lagi minasang yang ingin ditanyakan? Kalau Anda bekerja di mana? Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau versi basic, versi basicnya jadi begini, Pak Willy. Hai Xiawa, do chira desu ka? Oh, Ini sebetulnya di slide selanjutnya nih. oh iya. Hai Xiawa, do chira desu ka? Oke, do chira. Keisa itu bisa untuk profesi atau lokasi gitu, Pak? Maksudnya tempat ya, Pak? Kaisya itu artinya perusahaan. Perusahaan ya. Iya, Oh, jadi itu Anda maksudnya bekerja di perusahaan mana gitu ya, Pak ya? iya betul. Cuma nanya tempat kerjanya ya, nggak ditanya sebagai apa gitu. Kamu sebagai apa? Enggak, tempatnya aja. Tempatnya aja ya, Pak ya. Yes. Oke. Ada lagi minasang? Aman desu ka? Oke, kalau aman, nah ini yang tadi Pak Weli tanyain ya. Kalau kita mau tanya sesuatu, tanya ke orang gitu ya, pakai ini, nani nani wa dochira desu ka? Nani nani wa dochira desu ka? Ini ketika kita mau nanya. Oke, kita lihat contohnya. Kita mau tanya, ini yang tadi ya, kalau nggak salah. Negaranya dari mana? Atau bukan? Oke lah, minasang. Misalnya saya mau tanya nih ya, saya ketemu orang di luar negeri gitu. Saya mau tanya, kamu dari negara mana kamu berasal? Dari negara mana kamu berasal?
Nah, bahasa Jepangnya jadi seperti ini. Oku ni wa dochira desu ka? Oku ni wa dochira desu ka? Oke, minasan, di sini ada O. Kenapa kok ada O? Tadi cuma kuni. Iya enggak? Tadi kan cuma kuni. Sekarang kenapa O kuni? Jadi, ini kan kita bertanya minasan ya. Kita bertanya dari negara mana kamu berasal. Nanya nih kita. Harus sopan. Jadi kita tambahkan O. Okuni. Artinya sama, negara. Cuma lebih sopan. Karena ada O. Okuni. Gitu. Ini ketika kita bertanya minasan ya. Sama kayak tadi. Di awal-awal itu saya tanya. Minasan, o genki desu ka? Depannya ada O kan. O genki desu ka? Karena saya bertanya. Jadi harus apa ya, gunakan bentuk yang sopan. Seperti itu. Dari negara mana kamu berasal? Oke. Nanti jawabannya minasan. Jawabannya nggak perlu pakai O lagi. Jawabannya itu bentar. Oke lah. Jawabannya langsung kuni. Kuni wa Indonesia desu. Ketika kita menjawab, nggak perlu pakai O. Itu minasan. Kuni wa Indonesia desu. Sama kayak tadi di awal, saya tanya, O genki desu ka? Jawabannya, genki desu. Itu. Yang kita bertanya minasan nih. Dari mana? Oke, lalu kalau saya mau tanya gitu, kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? Kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Kamu kerja di mana? Seperti itu. Oke, Nggak pakai O ya minasan. Pak ya? Gitu. Nggak pakai? Nggak ada pakai Okeisha gitu nggak ada ya Pak ya? Oh, enggak. Nggak ya Pak ya? Ya, Kaisha aja. Kaisha wa dochira desu ka? Kamu kerja di mana? Oke, minasan. Kira-kira kalau kita mau tanya, kamu kuliah di mana? Bahasa Jepangnya jadi seperti apa? Ini Gazi-san kenapa nih? Kalau diubah jadi saya dari Indonesia. Bisa tidak? Oke. Ini pertanyaan Gazi-san ya. Saya coba jawab dulu. Saya dari Indonesia. Indonesia, what this? Nah, ini yang Gazi-san tanyakan lebih advance. Jadi begini Pak Ainal sama Gazi-san dan yang lain nih minasan. Saya dari Indonesia. Watashi wa Indonesia kara himashita. Oke, ini
kita pakai di Jiko Shokai minasan. Ketika kita memperkenalkan diri, lebih seringnya pakai ini sih. Indonesia Kara Kimasta. Lebih sering dipakai yang ini, yang kuning. Watashi wa Indonesia Kara Kimasta. Lebih advance. Oke. Seperti itu ya, Gazi-san. Oke, desu ka? Oke. Tadi bekerja hitara kimasuka. Oh, bekerja hatarakimasu. Oh, hatara kimas. Aduh, banyak. Itu nanti, yang itu buat nanti-nanti. Hari ini kita fokus ke yang dasar-dasarnya dulu aja, Pak Ainal. Ya, ya. Pelan-pelan. Soalnya kalau semuanya langsung keluar itu, bising nanti. Iya, Yang dasarnya dulu diperkuat fondasinya. Oke. Nih, minasan, balik ke pertanyaan saya yang tadi. Kamu kuliah di mana? Kira-kira bahasa Jepangnya apa? Daigaku wa dochira desu ka? Anatawa. Nah, kita pakai yang dasar dulu, Pak Ainal. Daigaku wa dochira desu ka? Daigaku wa dochira desu ka? Kamu kuliah di mana? Hai, oke. Kok nggak pakai anata gitu? Nggak lagi nanti, itu versi advance nanti Pak Ainal. Oh, Kita satu-satu dulu. Nanti bingung. iya, dia bingung sekarang. Kita yang dasar-dasar dulu. Daigaku Daigaku wa dochira desu ka? Gitu. Kalau misalnya kita bertanya, mereka kuliah di mana? Mereka kuliah di Atau mana? dia kuliah di mana? Oke. Kayak karek itu tadi. Oke. Sama kayak tadi, saya tambahin sini. Mereka ya, di mana? Mereka bahasa Jepangnya adalah karera. Karera no daigaku wa dochira desu ka? Nah, jadi seperti ini, Pak Welly. Karera itu mereka ya. Mereka. Kuliah di mana? Oke. Oke, minasan, ada lagi? Sikap. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini identitas sudah. Selanjutnya adalah, nah ini. Tadi di awal saya bilang kan ada asal ya. Asal suatu benda gitu. Saya kasih contoh minasan ya. Misalkan di sini ada mobil. Mobil buatan Jepang. Mobil buatan Jepang. Bahasa Jepangnya akan menjadi Kore wa Nihon no kuruma desu. Ini adalah mobil buatan Jepang. Kita pakai kore sore are. Ini benda kan mobil.
Sore wa nihon no kuruma desu. Ya, di sini ada partikel no nih minasan ya. Ini partikel. Partikel no. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menjelaskan sesuatu. Kita lihat nih. Nihon no kuruma. Nihon no kuruma. Artinya adalah mobil buatan Jepang. Disebut dulu asal usulnya dari mana ya? Nihon. Nihon Jepang. No kuruma. Mobil. Mobil buatan Jepang. Oke, jadi partikel no itu minasan untuk menjelaskan sesuatu ya. Oke. Yang ini minasan kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita coba lihat contoh yang kedua nih. Ini mobil buatan Jepang. Kalau misalnya gini, mobil buatan Amerika gitu. Itu adalah mobil buatan Amerika. Itu Amerika apa? Amerika Pak Aina. Sama, Amerika. Wah. Korea Americano kuruma desu. Oke, mantap Pak Aina. Betul. Depannya aja sedikit keliru. Sore wa. Oh, Itu. sore wa. Iya, karena kan Oh, sorry, oh itu ya. iya, kadang-kadang menjebak nih. Sore. Amerika no kuruma. Mobil buatan Amerika. Untuk menjelaskan asal gitu minasan ya. Ini bendanya dari mana sih? Hai, Sugi. Kalau kita mau bertanya gitu minasan ya. Kita mau bertanya ini benda buatan mana? Kita bertanya, jadi kita gunakannya ini minasan. Sebentar. Saya banyak kelupaan ini, romajinya. Ketika kita mau bertanya, ini benda buatan mana? Kita pakailah kore sore arewa doko no benda desu ka? Oke, biar nggak bingung, saya contohkan. Misalkan di sini ada tas gitu ya, tas coklat gitu. Tas itu kabang minasan ya, kabang. Nah, saya mau tanya, itu tas buatan mana? Bahasa Jepangnya jadi gimana? Jadi seperti ini. Sore wa doko no kabang desu ka? Itu tas buatan mana? Sore wa doko no kabang desu ka? Nah, tinggal dijawab deh. Misalnya apa? Jawabannya tas ini dari Amerika atau dari Jepang. Tas ini buatan Jepang.
itu adalah tas buatan Jepang gitu ya. Oke, misalkan jawabannya gini minasan. Itu adalah tas buatan Jepang. Sore wa Nihon No. no Abang. hai kabang desu. Oke. Itu adalah tas buatan Jepang. Sore wa Nihon no kabang desu. Atau kalau diganti ini jadi kore. Oke. Lalu minasan, misalnya nih mobil ya. Saya mau tanya, ini mobil buatan mana itu? Kira-kira bahasa Jepangnya gimana? Sorewa Ini. Nihon. Sorewa Nihon no kurima desu. Itu jawabannya. Oh, pertanyaannya. Iya, pertanyaan nih. Sorewa doko no kuruma desu ka? Hai, oke desu Pak Aina. Hanya depannya nih, depannya keliru lagi. Korewa. Menjebak ini. Kore wa doko no kuruma desu ka? Oke. Betul. Ini mobil buatan mana? Nah, tadi jawabannya apa? Mobil buatan Jepang gitu. Sorewa Nihon no kuruma desu. Iya, oke. Korewa ya. Korewa Nihon no kuruma desu. Oke. Harus diperhatiin minasang nih antara ini sama itu nanti berubah ya. Ya. Itu adalah mobil buatan Jepang. Oke, kira-kira seperti itu minasang. Tentang asal-usul suatu benda, datang dari mana sih? Buatan mana gitu. Hai, sampai sini minasang, ada yang ingin ditanyakan? Aman desu ka? Oke desu ka? Ini. Kalau aman, kita masuk ke materi kita yang terakhir, minasang. Tentang harga. Oke, sebelum kita bicara harga, saya mau kasih tahu dulu nih. Ini ketinggalan lagi. Oke. Di sebelah kanan sini ada kotak hijau minasang ya. Itu ada tulisan eng. Eng. Artinya yen. Yen Jepang. Bawahnya ada rupiah. Rupiah. Ya, rupiah. Rupiah Indonesia. Ini mata uang minasang ya. Oke. Nah, saya coba. Misalkan ada pensil minasang ya. Ada pensil, satu batang itu harganya 1.000 yen. Kira-kira bacanya apa nih minasang? 1.000 dibacanya apa? Sen. Hai, oke. Sengeng. Sengen. Jadi iya, jadi 1.000 yen. 1.000 yen. Yes. Kalimatnya gimana? Ya, saya mau coba nih kalimatnya. Pensil ini harganya 1.000 yen. Kono enpitsu wa sengeng desu. Kono enpitsu wa sengeng desu.
Kita coba baca bareng-bareng nih minasang ya. Ini yang sengengnya mungkin agak agak ngebingungin ya bacanya. Sengeng. Kita coba. Kono empitsu wa sengeng desu. Kono Kono empitsu empitsu wa sengeng desu. sengeng desu. Kita coba sengeng. 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 Oke. Dibacanya seperti itu minasang. Sengeng. Sengeng. Yes. Lalu minasang, misalnya ada jajanan takoyaki ya. Kali ini rupiah. Nedang harga. Harganya tuh 35.000 rupiah. Nah, ada yang tahu cara bacanya gimana? Rp35.000. Samang goseng. Oke. Samang goseng. Samang gosen. Saya tambahin di samping. Samang goseng. Rupiah. Yes. Oke, ada takoyaki harganya samang goseng rupiah. Nah, dijadiin kalimat. Sono takoyaki wa samang goseng rupiah desu. Nah, ini minasang ya. Takoyaki itu harganya 35.000 rupiah. Sono berarti itu ya minasang. Oke. Takoyaki itu harganya 35.000 rupiah. Hai, oke minasang. Sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Nedang tadi harga ya Pak ya? Ya, nedang itu artinya harga. Apa artinya? Harga. Final. Harga. Bedang. Ya, nedang itu harga. Nedang. Nedang. Kalau berapa harganya? Jadi Nah, berapa harganya? Nah, kita lihat. Berapa harganya ada di slide selanjutnya. Saya keluarin dulu. Nah, oke. Kalau misalnya kita mau ini, Mbak Weli, minasang. Iya. Nih, harga minasangnya seperti itu. Oke. Misalkan saya kasih apa ya? Ya, keluar. Misalkan ada oke lah. Misalnya ada jas nih minasang ya. Ada jas. Ceritanya minasang nggak tahu harganya berapa ya. Nggak tahu, terus nanya. Nah, kita pakailah. Ano sutsu wa ikura desu ka? Sutsu itu artinya jas minasang ya. Sutsu artinya itu jas. Punya panjang. Sutsu. Nah, ternyata harganya tuh segini. 26.000 yen. Nah, kira-kira cara bacanya gimana minasang? 26.000.
Nimang Roksek. Oke. Nimang Rokuseng Eng. Oke. 26.000 yen. Maka kalimatnya adalah kalimat jawabannya gitu ya. Ano sutsu wa ikura desu ka? Jawabannya Ano sutsu wa nimang rokuseng eng desu. Nimang rokuseng eng. Oke. Ya, seperti itu minasan. Ini untuk tanya jawab harga. Sebut dulu bendanya, baru harganya. Ikura Atau kalau apa? mau tanya, ikura itu berapa? Oh, berapa? Jadi, saya tambahkan sedikit di sini. Oh, udah ada deh. Oke, minasan. Nah, ini. Contohnya kita mau tanya harga buku minasan nih. Nah, kita pakai ikura nih. Kono hong wa ikura desu ka? Ikura itu artinya berapa? Berapa itu ikura? Oke, Maaf Pak, kalau seperti ikura itu. itu untuk menunjukkan harga berarti ya Pak ya? Iya, hanya untuk harga. Ikura itu untuk harga. Nanya harga. Ikura Tapi kalau desu ka? menanyakan jumlah enggak ya Pak ya? Enggak pakai ikura ya Pak ya? Nah, kalau jumlah itu ikutsu. Ikut itu. Oh, Jumlah ya, ikutsu. Ini nanti di bab-bab selanjutnya harusnya muncul ikutsu. Oke. Ya, seperti itu minasan hari ini. Yang ini ada pertanyaan tidak? Harga dan pertanyaan. Aman desu ka? Oke. Kalau aman ya saya coba review singkat hari ini. Udah belajar apa aja? Yang pertama adalah tempat minasan ya. Koko, soko, asoko. Di sini, di situ, di sana. Tergantung siapa yang bicara. Oke. Terus kita udah belajar juga yang ini nih. Koko wa kyoshitsu desu. Atau dibalik, kyoshitsu wa koko desu. Kita ngejelasin di sini adalah tempat apa sih gitu. Terus kita udah belajar juga achira, kochira. Ini bentuk sopan dari yang tadi, koko, soko, asoko. Ketika kita bicara ke orang yang lebih tinggi posisinya dari kita. Atau untuk memperkenalkan orang. Kochira wa Yamada-san desu. Gitu. Lalu kita belajar juga tentang lokasi ya. Benda atau orang ada di mana sih? Yang ini, Kimura-san wa shokudo desu. Kimura di kantin. Lokasi orangnya di mana gitu. Terus kita udah belajar juga tentang identitas ya. Kayak tadi, kebangsaan, universitas, tempat kerja. Kuni wa Indonesia desu.
Terus sudah belajar juga ini asal benda minasang ya. Yang ini. Itu adalah mobil buatan Amerika, buatan Jepang. Sorewa Amerika no kuruma desu. Asal suatu benda. Sama terakhir ya ini, tadi kita belajar harga. Bendanya disebutkan dulu, baru harganya. Oke ya. Kira-kira seperti itu minasang materi hari ini. Hai, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya tutup. Aman desu ka? Oke desu ka? Hai. Hai, Pak Ainal, oke. Yang lain aman? Baik. Oke, minasan. Oke. Kalau aman, ya. Saya tutup sampai sini. Kyou wa arigatou gozaimashita. Semoga bermanfaat minasan ya. Materi bab 3 hari ini. Arigato sensei.